Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah pengaosan ingkang kawula hormati. Pada kesempatan malam hari niki insya Allah kita pengajian Senin malam yang terakhir sebelum memasuki bulan Ramadan. Insya Allah mangke pengajian setiap Senin malam niku akan kita lanjutkan kembali setelah bulan Ramadan ya. Terus selama bulan puasa atau bulan Ramadan, maka pengaosan hadis Bukhari akan dilanjutkan setiap hari setelah sholat subuh. Jadi nanti mungkin liburnya hari Minggu. Lah Bapak Ibu ingkang kula hormati, pada kesempatan malam hari niki kula mboten melanjutkan kajian Kitabul Haji riyin. Jadi sebagai tambahan bekal kita menyongsong ibadah puasa yang akan datang ini ya. Ada beberapa hal yang akan kami sampaikan. Yang pertama Bapak Ibu, agar ini diketahui dan difahami ya. Rukun Islam yang jumlahnya 5, dimulai dengan syahadat, sholat, puasa, zakat, haji nggih. Jadi dari kelima rukun Islam itu, maka rukun Islam yang nomor 1 dan nomor 2 itu dasar-dasar wahyunya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW ketika beliau masih berada di kota Mekah. Artinya ketika beliau belum melakukan hijrah ke kota Madinah. Jadi selama kurang lebih 13 tahun Rasulullah berada di kota Mekah, maka syariat yang turun itu selain tauhid atau memahami, menyampaikan 2 kalimat syahadat baik secara lafadz maupun makna, maka beliau melakukan syariat ibadah sholat. Maka malahan ibadah sholat itu nanti turun kurang lebih 2 atau 3 tahun sebelum beliau mendapatkan perintah hijrah ke kota Madinah. Sementara 3 yang lain, puasa, zakat, haji, itu beliau terima perintahnya dari Allah dan disampaikan kepada umatnya ketika beliau sudah melakukan hijrah ke kota Madinah. Lah terkait dengan ibadah puasa Ramadan, maka ibadah puasa di bulan Ramadan itu juga termasuk wahyu yang turun ketika beliau sudah hijrah di kota Madinah. Dados sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ini juga termasuk surat Madaniyah
dan diturunkan kepada Rasulullah ketika beliau sudah hijrah ke kota Madinah. Maka apakah kemudian sebelum turun puasa atau wahyu tentang perintah puasa di bulan Ramadan itu belum ada syariat puasa? Bagi umat Islam waktu itu memang belum ada. Makanya ketika Rasulullah menyaksikan ada orang-orang Quraisy yang melakukan ibadah puasa, tetapi mereka melakukannya pada tanggal 10 bulan Muharram, yang itu disebut dengan puasa Asyura. Dikatakan kemudian oleh mereka, kami berpuasa Asyura ini, orang-orang Quraisy waktu itu dan orang-orang ahli kitab, pada tanggal 10 Muharram atau 10 di bulan Muharram, ini karena kami memperingati bahwa di bulan Muharram tanggal 10 itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Musa dari musuh-musuhnya. Maka ketika mengetahui hal itu, Rasulullah kemudian melaksanakan ibadah puasa Asyura atau puasa pada tanggal 10 Muharram. Malah Nabi menyampaikan, berarti justru kami yang lebih berhak daripada kalian untuk melakukan ibadah puasa pada tanggal 10 Muharram. Lah, Bapak Ibu, ketika itu syariat ibadah puasa belum diterima oleh Nabi, terutama di bulan Ramadan, sebagaimana lengkap ketika perintah itu turun. Jadi puasa di bulan Asyura waktu itu juga Nabi tidak menggunakan atau tidak pakai ibadah sahur. Niru kayak posoe tiang-tiang Quraisy waktu itu. Maka tatkala kemudian Nabi sudah hijrah ke kota Madinah, di sanalah kemudian turun, ada yang mengatakan kurang lebih wahyu yang memerintahkan puasa Ramadan itu turun pada tahun 2 Hijriah atau setelah 2 tahun Nabi melakukan hijrah. Ada lagi yang mengatakan wahyu itu turun kurang lebih Nabi sudah dapat setahun di kota Madinah, dan ada lagi pendapat yang ketiga mengatakan bahwa wahyu yang turun tentang ibadah puasa di bulan Ramadan itu pada tahun ketiga setelah beliau hijrah di kota Madinah. Maka setelah wahyu itu turun, Nabi kemudian menyampaikan bahwa kami mendapatkan wahyu untuk melakukan ibadah puasa fardu di bulan Ramadan 1 bulan penuh, dan setelah itu Nabi meninggalkan ibadah puasa di bulan Asyura atau di bulan Muharram pada tanggal 10 yang disebut puasa Asyura. Sementara nanti di hadis yang lain Bapak Ibu, Nabi cuma mengatakan kalau kalian poso ya sakarepmu, gak poso ya gak apa-apa. Niki sing terkait puasa pada tanggal 10 bulan Muharram. Oleh karena itulah kemudian syariat ibadah zakat, ibadah haji itu juga turun ketika beliau sudah berada di kota Madinah. Maka Bapak Ibu, sebagai tambahan ilmu bagi kita pada malam hari ini akan kita kaji kembali ibadah puasa secara umum. Yang kemarin hari Sabtu kita sudah mendapatkan bekal, tapi kajian ibadah puasanya dari segi kesehatan ya. Jamaah pengawasan yang kau hormati, pada beberapa hadis Nabi sudah banyak menyampaikan, diantaranya dengan lafaz-lafaz yang berbeda. Nek panjenengan bika hadis Bukhari nggih mangke saged dibuka kitab Siyam ya. Salah satunya Nabi menyampaikan begini, idza dakhala Ramadhanu futihat abwabul jannah wa guliqat abwabun nar
wasul silati sayatin. Ketika bulan Ramadan itu tiba, maka pintu-pintu surga dibuka. Dados pintu-pintu surga disebut dengan kalimat abwab. Ini menunjukkan bahwa memang pintu surga itu jumlahnya lebih dari satu, sebagaimana pintu neraka. Cuma terkait dengan jumlah, di hadis yang lain pernah kita sampaikan, jumlah pintu surga itu lebih banyak daripada pintu neraka. Jumlah rahmat Allah daripada azabnya itu lebih banyak rahmatnya. Sementara nanti kalau kita kemudian membaca di kitab Sahih Bukhari juga ada, di Sahih Muslim itu juga ada, di Nasai, Sunan Nasai juga ada, insya Allah ya. Dari bab wudhu, Rasulullah menjelaskan bahwa jumlah pintu surga itu berjumlah 8. Kok bisa Nabi menyampaikan seperti itu? Waktu itu Nabi menyampaikan dari perawi sahabat Abu Hurairah, idza tawaddoa ahadukum fa ahsanal wudu'a summa qala asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sanjangipun Nabi, ketika kalian melakukan ibadah wudu, kemudian wudu kalian itu kalian lakukan dengan sempurna, dengan baik, maka baiknya wudu sudah kita sampaikan adalah bukan dengan banyaknya kita menyiramkan air atau membasahi tubuh kita dengan air. Maksudnya banyaknya niku, oh nek ngusape ping 5, ping 6 luwe akeh tentu lebih baik, bukan. Akan tetapi sempurnanya wudu itu adalah dengan meratanya air wudu yang mengenai anggota wudu kita. Jadi selama belum rata mengenai anggota wudu, belum terhitung mendapat satu kali hitungan. Umpamane kita mengusap wajah, nek diusap ngarepe tok, masih ping 3 tetap belum terhitung dapat 1. Padahal wajah niku adalah bagian depan kepala kita yang tidak tertutup oleh rambut kepala. Itu sebagai contoh. Maka ibadah wudunya diperbaiki. Setelah melakukan ibadah wudu, ia kemudian membaca doa sebagaimana yang diajarkan Rasulullah, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nabi menyampaikan, futihat lahu abwabul jannati asamaniyati, akan dibukakan bagi orang tadi pintu-pintu surga yang jumlahnya 8, yadkhulu min ayyiha sa'ah. Orang ini bisa masuk dari pintu manapun. Pintu surga tadi kabeh 8, termasuk di antara jumlah pintu surga yang 8 itu nanti akan ada pintu yang namanya pintu Royan, pintu yang juga dilewati oleh orang-orang yang melakukan ibadah puasa. Maka terkait dengan pintu-pintu surga tadi, di bulan Ramadan itu semuanya dibuka. Pintu sholat dibuka, pintu puasa dibuka, pintu zakat dibuka, ya, pintu umroh dibuka, pintu infak dan sebagainya. Semuanya itu nanti akan dibuka. Ini menunjukkan bahwa Allah memberikan kesempatan bagi umat Islam agar di bulan Ramadan itu melakukan ibadah jangan disamakan dengan di luar bulan Ramadan. Artinya harus lebih ditingkatkan lagi ketika bulan Ramadan tiba. Kalau mungkin kita melihat dari ibadah fardu, nek misale sadurunge bulan Ramadan kita sholat fardu, barangkali ada yang mungkin 5 waktu sehari itu, ada yang masbuk,
Maka kita berupaya nanti di bulan Ramadan jangan sampai masbuk. Itu sebagai salah satu bentuk peningkatan. Kalau kemudian sebelum bulan Ramadan kita mungkin melakukan ibadah sholat sunnah rawatib, ini tidak jangkep, dalam arti tidak jangkep niku boten lengkap, baik di waktu zuhur, maghrib, isya maupun subuh, maka di bulan Ramadan kita upayakan untuk melakukan yang lebih baik lagi, lebih lengkap lagi. Itu sebagai contoh misal dalam contoh ibadah sholat. Nabi menyampaikan bahwa kalau sudah di bulan Ramadan, maka beliau beserta seluruh keluarganya disiapkan betul-betul untuk mengisi bulan Ramadan itu dengan banyak melakukan ibadah. Bapak Ibu, ada 3 hadis dan ini nanti terakhirnya sama, depannya yang berbeda. Hadis ini semuanya sahih, ada di semua kitab termasuk Sahih Bukhari Muslim dan kitab Sunan maupun Musnad. Panjenengan hafal setatan hadis niki. Yang pertama, hadis ini berbunyi ngeten. Man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Niku setunggal mungkin kita kaji. Nomor kali man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Beda lho nggih, wau soma sing niki koma. Sing nomor 3, man qoma lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Ketika hadis ini di akhirnya itu sama, dimulai dari kalimat imanan wahtisaban, ini prasyaratnya, kemudian akibatnya ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Sekarang yang nomor 1, coba kita memahami nggih. Jadi Nabi menyampaikan siapa yang berpuasa di bulan Ramadan. Kalimat soma di sini bukan soma untuk ibadah sunnah. Nggih, karena nanti di hadis yang lain disebutkan walaupun ada yang memakai kalimat syahrul Ramadan, ada yang tidak memakai kalimat syahrul langsung Ramadan. Jadi bukan ibadah puasa sunnah, tapi ibadah puasa wajib atau fardu. Nabi menyampaikan siapa yang mengerjakan ibadah puasa, syaratnya harus 2, imanan. Imanan ini sebagaimana kemarin diawali dengan niat ikhlas mencari ridho Allah, ikhlas melaksanakan perintah Allah, tidak karena niatan-niatan yang lain. Sementara yang kedua, imanan wahtisaban. Ikhtisaban itu makna bahasa awal niku hasiba. Kemudian mendapatkan huruf tambahan alif dengan ta. Ikhtisaban itu artinya ibadah puasa yang dilakukan itu betul-betul diawasi, dihitung, diati-ati, tujuannya supaya ibadah poso ini angsal pahala. Jadi orang ini mengerjakan ibadah puasanya itu mempunyai tujuan untuk mendapatkan pahala. Mergae Bapak Ibu, enten tiang poso niku mboten kepingin oleh pahalae poso. Krana tiyambake poso niku namung pokoke aku ngilangno kewajiban, cegak sampai dosa. Makanya nanti terkait dengan hadis ini di kitab Fathul Bari, syarah dari Sahih Bukhari, beliau kemudian menyebutkan pembagian puasa itu ada 3. Mangke teng Ihya Ulumuddin nggih enten, cuma sumbernya kula mundhut saking Fathul Bari mawon. Ibnu Hajar penyusunnya, Ibnu Hajar Al-Asqalani membagi puasa itu kan ada 3. Puasa yang pertama as-saumul awam. Napa puasa yang awam niku?
al imsaku anil ju al imsaku anil akli wasyarbi wasarobi maksudnya nggih wal jimai. Puasane tiyang awam niku puasa hanya menahan dari makan, dari minum dan dari berkumpul suami maupun istri. Niki puasai tiyang awam, puasa pada tahapan ini tidak mendapatkan pahala apapun. Dadi nggih namung angsal luwe, namung angsal ngelak, boten hubungan suami istri di waktu berpuasa, itu tidak mendapatkan pahala sama sekali. Tapi pelakunya tidak mendapatkan dosa karena sudah melakukan kewajiban puasa di bulan Ramadan. Ini kemudian disebutkan dasarnya ada beberapa hadis, salah satu sing kuwatan iki nggih. Kula mundhut singkatan niku supados hadis niki betul-betul sahih kemudian diriwayatkan oleh banyak sanad sehingga nanti bisa mencapai derajat hadis mutawatir yang sahih nggih. Nabi menyampaikan man lam yada qaula zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wasarobahu. Nabi menyampaikan man lam yada qaula zur, siapa yang tidak bisa meninggalkan ketika berpuasa, meninggalkan qaula zur, ucapan-ucapan yang tidak baik, ucapan-ucapan dusta, ucapan-ucapan yang tidak membawa manfaat, wal amalabihi dan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Maka Allah menyampaikan melalui Rasulullah, falaisa lillahi hajatun. Maka Allah tidak berkeinginan, Allah tidak berkenan untuk membalas ibadah puasa yang dilakukan orang tadi, walaupun ketika ia berpuasa fi ayyada'a ta'amahu wasarobahu. Senajan poso ini ku soro-soro ninggalno manganan, panganan ninggalno ngombe, ninggalno hubungan suami istri. Maka Bapak Ibu disebut puasa awam tadi karena kebanyakan umat Islam itu puasanya pada tahapan yang pertama ini. Sehingga kalau kita mengambil kesimpulan, berarti nanti pahala puasa itu bisa hilang manakala kita tidak bisa menjaga lisan kita dan tingkah laku kita ketika berpuasa. Makanya tidak hanya kemudian kita dianjurkan oleh Nabi, kalau di hadis yang lain, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairon aw liyasmut. Ketika kita dilarang untuk berkata yang tidak baik waktu berpuasa, maka perintah yang tersirat terpendam di dalamnya adalah kita diperintahkan waktu berpuasa itu banyak-banyak berkata yang baik. Agar kesempatan lisan kita untuk mengatakan yang tidak baik itu semakin tertutup, semakin kecil, bahkan tidak ada kesempatan bagi lisan kita untuk berkata yang tidak baik. Makanya kalau memang kita tidak bisa berkata yang baik, pilihan yang kedua diam. Inilah Bapak Ibu yang menjadi salah satu alasan kenapa tidurnya orang yang berpuasa itu berpahala lebih baik daripada orang yang berpuasa itu terjaga, melek, tapi ngomongnya mboten sae. Dadi enten tiyang kalih poso sing setunggal niki tilem, mari ngoten sing setunggal mboten tilem terjaga. Tapi sing mboten tilem niki ngomongnya ngalor ngidul, ngomongnya qaula zur, ucapan-ucapan yang tidak baik. Ucapannya tidak baik ini kan kadang ya. Ghibah nggih saged mencela, menghina, melaknat nggih. Ataupun ucapan-ucapan yang dilarang oleh agama. Maka dalam perbandingan ini orang yang berpuasa dalam kondisi tidur karena ia tidur niku diam, tidak bisa berkata, mboten ngedalaken omongan sing mboten sae, itu lebih baik
daripada orang yang berpuasa terjaga tapi ia tidak bisa menjaga lisannya. Sehingga dari situlah kemudian urutan yang pertama yang dilakukan oleh masyarakat Islam itu biasanya saumul awam niki. Niki sekedar poso tok tapi pahala ibadah poso tidak akan ia dapatkan. Yang kedua, tingkatan yang kedua itu adalah saumul khawasi minal awam. Puasa khusus dari kelompok orang-orang awam. Ini artinya puasa ini bisa ditempuh, bisa diperjuangkan, bisa dilakukan oleh orang-orang awam. Masyarakat pada umumnya termasuk kula kalih panjenengan. Makanya disebut khusus dari orang awam, berarti saringane ndukit tiang-tiang awam sing kuwatah niku. Napa puasane khawasul minal awam itu adalah wahwa hada. Puasa ini sebagaimana puasanya orang awam. Nek tiang awam wau al imsaku anil akli wasurbi wal jima. Tapi enten tambahane ma'a ijtina bil muharramati wa ghairihi. Jadi puasane tiang khusus dari orang awam ini di samping menahan tidak makan, tidak minum, tidak berkumpul suami istri dari mulai terbit fajar shodiq sampai terbenamnya matahari disertai dengan ijtina bil muharramati, nek di sumber yang lain min qaulin au fi'lin, menjauhi dari semua perbuatan-perbuatan yang diharamkan baik secara lisan maupun dengan perbuatan. Maka puasa yang kedua ini Bapak Ibu, di samping menggugurkan kewajiban kayak puasa yang pertama, puasa yang kedua ini mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, poso sing nomor kali niki sing saged kita tempuh karena kita niki berasal dugi kalangan orang-orang awam, bukan dari kalangan para nabi atau rasul. Sementara nanti yang ketiga itu adalah saumul khawas, puasa orang-orang yang khusus yang dalam hal ini hanya bisa dilakukan oleh seorang nabi maupun rasul. Disertai napa definisine sami kali puasa yang pertama, yang kedua malah ditambahi saumu al imsaku an ghairi dzikrillah. Jadi ia tidak hanya puasa sebagaimana puasanya orang-orang khusus dari kalangan orang awam, ia juga berpuasa dari tergodanya setan untuk tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pada setiap saat, setiap waktu, di waktu berpuasa, maka orang-orang dari kelompok yang ketiga ini senantiasa ingat berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Niki wabot, niki tingkatan yang tertinggi. Kula kali panjenengan boten saged mencapai tingkatan yang ketiga niki. Jadi tingkatan yang kedua itu yang bisa kita lakukan ya. Maka Bapak Ibu harus kita mulai dari diri kita masing-masing, karena berpuasa di bulan Ramadan itu nanti kalau bisa kita memberikan satu gambaran, ini sebagaimana sebuah pertandingan dari awal menuju ke akhir, bukan semakin mudah malah semakin sulit. Jadi ujiannya, tantangan ini semakin berat. Pun yang berikutnya, kalau kita bisa melakukan ibadah puasa didasari dengan iman dan ikhtisab tadi, hati-hati supaya poso ini mangke angsal pahala, maka yang akan didapatkan ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Di samping dapat semua yang sudah dijanjikan oleh Allah, di hadis itu disebutkan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kalimat ma taqaddama niku mboten dibatasi Bapak Ibu. Mboten dibatasi 1 tahun ke belakang, 1 tahun
2 tahun ke belakang. Beda nggih. Misal panjenengan nate maos hadis tentang puasa Arafah. Puasa pada tanggal 9 bulan Dzulhijjah yang disebut puasa Arafah. Puasa Arafah itu ternyata salah satu keutamaannya disebutkan di hadis yang sahih, yukafirus sanatal madiyata wal qadima. Artinya menghapus kesalahan dosa setahun yang lalu. Setahun yang akan datang. Ada lagi hanya setahun yang lalu. Maka ini ada batasan. Sementara puasa Ramadan tidak dibatasi. Artinya kesalahan dosa-dosa kita mulai kita dari balik sampai nanti ketika kita mengerjakan ibadah puasa di bulan Ramadan dengan benar tadi, dengan iman kali ikhtisab, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, ini menjadi satu motivasi buat kita. Hadis yang kedua, man qoma Ramadana. Kalimat koma itu secara bahasa bermakna berdiri. Jenenge berdiri niku berarti mboten turu, mboten meneng, tapi bergerak, hidup. Artinya siapa yang kemudian di bulan Ramadan, baik waktu siang maupun waktu malam, diisi dengan berbagai macam aktivitas ibadah. Mboten hanya poso tok, ibadah salate nggih dilampahi. Ibadah maos Qur'ane nggih dilampahi. Ibadah maos kalimat thayyibah yang merupakan cabang dari berzikir nggih dilampahi. Tolong menolong nggih dilampahi. Bersedekah, infak, sedekah nggih dilampahi. Semua ibadah-ibadah ini dilampahi di waktu bulan Ramadan. Sama prasyaratnya didasari dengan imanan wahtisaban. Akan mendapatkan sama sebagaimana orang yang berpuasa tadi. Ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Termasuk Bapak Ibu, di dalamnya nanti adalah ibadah sholat tarawih yang akan kita kerjakan di bulan Ramadan. Bapak Ibu jamaah pengawasan ingkang kula hormati, nek menawi panjenengan ningali kitab Sahih Bukhari niki nggih. Di kitab yang lain tidak sama. Di kitab Sahih Bukhari ini ada bab tersendiri yang menjelaskan tentang ibadah sholat tarawih. Mangkane teng mriku enten kalimat atau enten bab yang oleh Imam Bukhari disebutkan Kitabu Sholatut Tarawihu, kitab yang menjelaskan tentang ibadah sholat tarawih. Panjenengan sampun kepireng, awale tarawih niku kan ngenten. Nabi pada malam pertama bulan Ramadan, setelah tengah malam Nabi keluar dari rumah menuju ke masjid, melakukan ibadah sholat. Kalau di hadis Bukhari ini tidak disebutkan berapa jumlah rakaat dan bagaimana cara Nabi mengerjakan. Hanya disebutkan Nabi sholat, tapi bukan sholat isya karena dilakukan setelah tengah malam. Di saat itu ada para sahabat yang terutama diawali duki sahabat serambi serambi masjid nggih. Artinya ashabus sufa ini melihat loh kok ada Nabi sholat, ayo kita mengikuti. Jadi diikuti, artinya menjadi makmum. Barang pun mantun ketika waktu subuh, setelah sholat subuh berjamaah, para sahabat ini berbincang-bincang dengan temannya. Ayo sholat bengi mang kembul kali Kanjeng Nabi. Saling cerita-cerita, singkatnya cerita, di malam kedua Nabi keluar lagi di waktu malam. Sahabat tambah kata sing derek sholat. Di situ juga belum dijelaskan Nabi niku sholatnya pinten rakaat, kemudian bagaimana caranya. Setelah itu malam yang ketiga. Ketika malam yang ketiga tambah kuat ramale tiang-tiang niki. Sami pada malam yang keempat Nabi tidak keluar ke masjid untuk melakukan sholat tarawih. Nah, Nabi baru keluar ketika waktu subuh. Ini bisa memberikan beberapa pemahaman. Satu, barangkali memang Nabi tidak sholat tarawih.
Satu. Yang kedua, Nabi tetap sholat tarawih, tapi beliau mengerjakannya di rumah. Baru kemudian keluar. Lah, setelah sholat subuh, Bapak Ibu, Nabi ini kemudian melihat para sahabat ini berkumpul. Maka beliau menyampaikan, aku lihat, aku ketahui, dan aku dengar kalian senantiasa mengikuti aku sholat, terus tadi malam kalian menunggu aku keluar. Memang sengaja aku tidak keluar. Nabi tidak mengatakan memang sengaja aku tidak sholat, boten. Memang sengaja aku tidak keluar ke masjid. Ini yang menjadi salah satu alasan bahwa Nabi tetap sholat tarawih tapi di rumah. Karena aku khawatir kalau aku lakukan secara terus-menerus sebagaimana yang kalian ikuti, nanti akan diwajibkan oleh Allah bagi kalian. Dan itu akan memberatkan kalian. Nanti hadis ini kita hubungkan dengan hadis yang lain, memang ibadah sholat malam yang itu kalau di dalam bulan Ramadan dinamakan tarawih, itu difardukan, diwajibkan bagi Rasulullah, sementara bagi umatnya itu adalah sunnah. Maka Bapak Ibu, sampai di sini Nabi tidak menyebutkan berapa rakaat, kemudian bagaimana tata cara pengerjaannya. Kula napa mundute saking kitab Bukhari tok mawon nggih. Kemudian yang kedua, ketika itulah para sahabat ini pernah bertanya kepada Siti Aisyah. Niki hadis saking Siti Aisyah. Siti Aisyah, saya mau tanya kepadamu, bagaimana Rasulullah niku nek sholat malam di waktu bulan Ramadan. Maka Aisyah kemudian menjawab, Rasulullah ketika sholat malam baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan tidak lebih dari 11 rakaat. Nabi ketika di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan, Nabi mengerjakan sholat malam niku tidak lebih dari 11 rakaat. Bapak Ibu, mangke nek panjenengan mengkaji sholat witir, sholat malam, itu banyak Nabi menyebutkan Nabi witir ada yang sampai 9, 11, 13. Itu semuanya beliau lakukan ketika beliau masih di kota Mekah. Belum turun syariat tentang ibadah sholat fardu. Jadi ketika Nabi belum turun ibadah syariat sholat fardu, maka Nabi melakukan ibadah sholat malam. Enten gini surat Al-Muzammil nih loh. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awingkus minhu qalila auzid alaihi waratilil qur'ana tartila inna sanulki, dan seterusnya nih ya. Nabi disuruh isilah malam itu separuh atau kurang sedikit dari separuh dengan banyak beribadah kepada Allah. Gini ku ngelakoni ibadah sholat malam. Dereng enten sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, dan seterusnya. Niki sepados cek mboten sampai rancu. Terus lah ya apa nek enten hadis niki? Nah, itu hadisnya ketika Nabi masih berada di kota Mekah. Pun kula lanjutaken. Aisyah tadi kemudian menjawab, Nabi tidak pernah mengerjakan ibadah sholat malam baik di luar bulan Ramadan ataupun di dalam bulan Ramadan yang itu dinamakan sholat tarawih, itu tidak lebih dari 11 rakaat. Nabi kemudian Aisyah kemudian menjelaskan bahwa beliau mengerjakan sholat 4 rakaat, kemudian salam. Terus 4 rakaat lagi, kemudian salam. Terus kemudian witir 3 rakaat. Di situ disebutkan falatas al anhusnihina watulihina. Maka jangan kamu tanya bagaimana cara dan bagusnya Rasulullah melakukan ibadah sholat 4 rakaat, 3 rakaat, berikut juga lamanya atau panjangnya. Ini maksudnya Bapak Ibu ngeten. Disebut sholat tarawih itu adalah ada makna bahasa tarawih ini kan istirahat. Ada waktu untuk istirahat
antara salam satu dengan salam yang lain. Maksud kula ngeten, ketika kita mantun sholat 4 rakaat, kemudian salam. Antara salam ini dengan rakaat berikutnya atau dengan salam berikutnya itu ada waktu untuk beristirahat. Bukan seperti ini, mari salam langsung ngadeg. Oh, ngoten lho. Yang banyak itu kan ngoten nah. Mari salam langsung ngadeg. Maca donga tok mawon sampai dereng kober. Padahal ada doa yang bisa kita baca kalaupun kita ingin berdoa. Kalau tidak berdoa, kita bisa beristirahat, bisa mengambil nafas, bisa meregangkan otot-otot kita, bisa lebih lama. Jadi tidak langsung kemudian berdiri. Nanti lho ya. Niki kados kedah difahami supaya imam nggih ngerti, makmum nggih ngerti. Enak-enak padha ngertine, mboten sampai kemudian saling napa maidu nggih, saling ilokno. Engke nek misale mboten ngerti makmume, wis nang ngadeg po suwene sih, wis mari salam ini gak nang budal-budal maneh ngoten. Ngoten. Sebalike nek makmume ngerti, imame sing gak ngerti, imam mari salam langsung ngadeg, makmum sampai gopo kabeh walarek durung kober leren. Saiki wis takbir maneh. Mangkane krana makmum rada pegel apa maneh pun sepuh dicampuri ngantuk, wis engko ae nek wis katene takbir kok kait takbiratul ihram. Dadi imame dhewe sing sembayang maca dhewe makmume lungguh ngrungokno ae. Dirungokno ambek lungguh ae gak apa-apa wis. Engko ae nek wis mari katene maca mari amin, amine ya gambek longgo, mari ngono engko nek wis mari maca surat, surate krana dikenal, qul huwallahu ahad, Allahu samad, mulai lam yalid baru ngadeg, engko baru takbir. Umpamane niku Bapak Ibu. Jadi sholat tarawih itu sebagaimana contoh yang diberikan Rasulullah yang dijelaskan oleh Siti Aisyah tadi seperti itu. Kalimat husnihinna wa tulihinna juga menyangkut di dalam ibadah sholat itu sendiri maupun selepas ibadah sholat antara salam yang satu dengan salam yang lain. Jadi enten jarake. Ibaratnya nek imam iku dikai ngombe ya ana kesempatan ngombe. Nek makmume nggawa ngombe gek pinggire nggih monggo diombe dhisik. Nek ana sing kepentut sik kober metu ngambil air wudu maneh. Mboten balapan cepet-cepetan iku nggih. Maka kalau ibadah sholat tarawih dilakukan seperti itu, Aisyah tadi menyampaikan insya Allah akan mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Malahan Aisyah niku tanglet waktu niku, ya Rasulullah atanamu qabla antu tiru. Kanjeng Nabi napa ta panjenengan niku tilem sadurunge witir. Ini menunjukkan ketika beliau selepas salam yang kedua, mantun 4 rakaat salam, kemudian 4 rakaat salam, menuju ke witir, ini ada waktu yang cukup lama. Ini kalau saya memahami. Kenapa? Karena Siti Aisyah itu menunggu dan kemudian Siti Aisyah melihat Rasulullah itu memejamkan mata. Atanamu qabla antu tiru ya Rasulullah. Kanjeng Nabi panjenengan lho kula tingali tilem ta saderenge witir niku. Ngoten lho pertanyaan Siti Aisyah. Maka Rasulullah menjawab, ya Aisyah, inna ainayya tanamu. Bener awakmu Aisyah, mripatku anjene turu. Nabi mboten goro, anjene memang mripate Kanjeng Nabi terpejam, tidur. Tapi wala yanamu qalbi, tapi aku tidak, hatiku tidak tidur. Jadi Nabi, Rasul itu dalam taraf tidur tidak sama dengan kita. Kenapa? Nabi itu hatinya harus tetap terjaga terus karena nanti di waktu tidur ada kemungkinan wahyu turun melalui jalur mimpi. Makanya salah satu cara turun wahyu itu adalah melalui mimpi yang ada di dalam tidur. Lah, Bapak Ibu, ini yang perlu kita pahami. Yang terakhir, man qoma lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Ini secara khusus disebut
Di samping juga ada surat Al-Qadr dalam juz yang ke-30 niku nggih, surat 97 dijelaskan inna anzalnahu fi lailatul qadar dan seterusnya. Yang perlu kita pahami yang pertama, Lailatul Qadar itu diturunkan Allah setiap bulan Ramadan. Mboten ngeten, bulan Ramadan tahun 2022 wingi mudhun. Nek 2023 iki prei ga ono Lailatul Qadare. Mboten ngonten nggih. Arti setiap bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, semua umat Islam, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, mempunyai kesempatan yang sama, peluang yang sama untuk bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dadi ojo dianggap Lailatul Qadar iku hake kiai, hake ustad, hake imam, hake wong sing sembayang-sembayang boten. Semua umat Islam sama di hadapan Allah, punya kesempatan yang sama. Ini agar menjadi motivasi bagi kita, pun putus asa diri, pun nyerah diri, wadah wis berat gak kira iso oleh aku golek Lailatul Qadar, wis gak golek wis. Ngoten lho nggih. Yang ketiga, Allah memberikan motivasi kalau dalam Al-Qur'an, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Nilai malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu nek dirubah nanggone tahun, nggih kurang lebih 83 tahun. Artinya ibadah apapun yang kita lakukan di malam Lailatul Qadar itu jauh lebih baik dari ibadah yang sama kita lakukan dalam kurun waktu 83 tahun. Yang berikutnya ecoe maneh, Lailatul Qadar niku mboten kilat waktune. Mboten sebentar, mboten dilu. Lailat salamun hiya hatta matlail fajr. Jadi Lailatul Qadar itu mulai dari waktu malam, awal malam sampai dengan terbit fajar. Makanya kan eman kebacut temen nek misalnya Lailatul Qadar itu tidak bisa didapatkan. Memang puncaknya itu pada sepertiga malam yang terakhir. Tapi sudah dimulai dari awal malam. Niki kan biasa sing umat Islam niku banyak yang lupa, banyak yang terlena ya. Kenapa? Karena Nabi sudah menyampaikan taharrau Lailatul Qadri minal asril awal khiri fil witri. Teman-teman nono, nek wis diwanti-wanti sing temen dikongkon sing nemen-nemen niku berarti nemen pentinge. Nemen-nemen nono, teman-teman nono seriuso semangato goleki malam Lailatul Qadar iku pada 10 malam yang terakhir. Nek berat 10 malam yang terakhir pilihin sing ganjil-ganjil. Lho Nabi sampai koyok ngonten. Ngonten lho. Artine napa tarugi nek kene misale 10 malam niku mboten atik dipilih sing ganjil, mboten nggih tambah beruntung. Tapi nek dipilih sing ganjil tok nggih angsal, mboten napa-napa. Ngoten lho nggih. Tentu lebih baik yang tidak dipilih wau. Kenapa? Karena ia mempunyai kelebihan di malam-malam genap, ia juga beribadah yang maksimal di bulan Ramadan tadi. Dan niki Bapak Ibu, biasa umat Islam niku gopo riya yane. Lah ya riya iku lha apa gopo? Wong gak lali lho masih gak disiapno ya tutuk dhewe. Nggih. Kula kali panjenengan masih gak nyiap-nyiapno, gak nyoro-nyorono awak nyiapno riyaya. Riyaya niku pasti akan hadir, pasti teko. Selama kita diberikan kesempatan hidup oleh Allah, pasti menangi. Semestinya yang kita konsentrasikan, kita fokuskan, yang kita pusatkan perhatian kita justru di akhir bulan Ramadan itu kita mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar. Bagaimana caranya? Gini kewau ibadah luwe ditemeni. Nek Nabi nyontoni nek wis 10 malam terakhir keluargane digurak kabeh nanggone masjid. Mboten digurak nanggone mall ya. Kadang kan kula kali jenengan iki sik nak nek nanggone mall golek sandangan kok enek wis sithik-sithik riyaya gambek ngenteni persenane
teko, ngenteni HR-ane teko. Akhire Lailatul Qadar digoleki ana nggone emoh. Padahal malam Lailatul Qadar itu nanti itu disyariatkan kita untuk melakukan banyak ibadah di dalam masjid, salah satunya beriktikaf. Berapapun waktunya, yang penting kita memanfaatkan waktu tersebut. Bapak Ibu ingkang kula hormati, jadi niku singkat ingkang saged kula sampaikan. Apa wonten sing ditangletaken dari ketiga hadis kala wau be wonten. Barangkali Ibu be wonten. Nggih. 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 Dados sebagaimana dalam surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Kula cerita kedhisik saderenge niku kula lajengaken. Kitab suci Al-Qur'an itu turun dari Baitul Izzah menuju ke langit dunia itu pada tanggal 24 Ramadan. Kan itu berarti di 10 malam yang terakhir. Turun secara sekaligus. Semua kitab suci, kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, Suhuf Nabi Ibrahim, itu turunnya di bulan Ramadan. Nek Suhufe pertama, hari pertama, Taurat hari ke-6, Zabur hari ke-13, kemudian Injil hari ke-18. Al-Quran hari atau yang ke-24. Setelah dari langit ke dunia diturunkan kepada Nabi secara berangsur-angsur dalam kurun waktu 23 tahun. Dimulai pada tanggal 17 Ramadan itu. Jadi ketika Nabi mendapatkan wahyu surat Al-A'la itu adalah di bulan Ramadan. Kemudian kita kembali kepada Al-Quran wau. Ayat yang kedua, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kalian apakah malam Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Jadi malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Tidak disebutkan keutamaan sing macam-macam. Wis cukup niku sudah menjadi motivasi bagi kita. Luwe api. Bandingan ini sakjane kan ngeten sih Bapak Ibu. Bengi ya bestine dibanding padha bengine. Dina padha dinane. Tapi niki bengi dibandingno kalih wulan. Nuduhaken saulan lho waktune suwe. Sementara sewengi waktune mulai malam terbenamnya matahari sampai nanti terbit fajar shadiq. Niki pun boten sebanding ngoten lho. Kenapa kemudian malam itu menjadi lebih baik dari 1000 bulan? Ayat selanjutnya, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim. Di malam itu semua malaikat Jibril juga semuanya turun atas perintah Allah, atas izin Allah untuk mencatat, untuk mencari semua umat Islam yang melakukan ibadah di malam tersebut. Salamun, pada malam itu senantiasa turun keselamatan, turun kenyamanan, turun rahmat. Iya, hatta matla'il fajr, sampai keluarnya fajar shadiq. Iya niki maksudnya malam Lailatul Qadar itu hatta berakhir sampai terbit fajar shadiq, bukan terbit matahari ya. Maka malam itu dimulai setelah terbenamnya matahari atau masuknya waktu sholat maghrib. Jadi malam Lailatul Qadar itu rentang waktunya mulai awal malam sampai akhir malam. Cuma dalam satu malam itu sami kados Ramadan ada 10 hari pertama niku rahmah, 10 hari kedua maghfirah, 10 hari yang terakhir itqu minanar. Maka malam nggih ngoten, sepertiga malam yang pertama ini berbeda dengan sepertiga malam yang kedua. Sepertiga malam yang kedua beda dengan sepertiga malam yang ketiga. Dalam satu malam Lailatul Qadar wau lho, nggih dibagi 3. Puncaknya pada malam yang
sepertiga yang terakhir niku. Jadi seperti ngoten nggih. Wonten lintune malih dari awal malam sampai terbit fajar sodik ya. Sampun. Nggih, monggo kita akhiri kali bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.